Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Jumat tanggal 9 September 2021, saudara-saudara, kita tetap membicarakan, mengkritisi sepak terjangnya Jam'an Nur Khotim Mansur, Yusuf Mansur, yang mengumpulkan sedekah, mengumpulkan investasi, mengajak orang memberikan uang dan lain sebagainya dengan cover, dengan kedok, dengan topeng, dengan bahasa agama, dengan membawa nilai-nilai Islam dan lain sebagainya. Hari ini saya mau bicara soal sesuatu yang bagi saya ini sebuah luar biasa, sebuah kebohongan luar biasa dari Jam'an Nur Khotim Mansur. Begini, saudara-saudara, pada bulan Februari sampai bulan Maret, April tahun yang lalu 2021, di media sosial, di akun-akun media sosialnya Jam'an, mulai dari Facebook, IG, Twitter dan lain sebagainya, dia mempromosikan dua cabang baru sekolahnya yang bernama Darul Mansur. Jadi bukan Darul Quran lagi, tapi Darul Mansur. Darul Mansur yang pertama yang dia promosikan secara besar-besaran itu berada di Wanayasa, Purwakarta. Sedangkan Darul Mansur yang kedua yang juga dia promosikan secara besar-besaran itu berada di Desa Lewibatu, Kecamatan Rumpin di Bogor sana. Nah, kali ini saya mau bicara soal Darul Mansur yang berada di Rumpin, Bogor sana. Dalam promo-promonya, dalam mengajaknya pada bulan Februari, Maret, dan April itu, Jam'an dengan sangat jelas mengajak orang untuk mendaftarkan anak-anaknya yang mau bersekolah, mau mondok di Darul Mansur, Rumpin, dan Wanayasa. Khusus di Rumpin, Bogor, Jam'an langsung membuka pendaftaran bahwa pada bulan Maret 2021 dan seterusnya, Darul Mansur di Rumpin, Bogor itu sudah menerima pendaftaran santri baru. Berapa biayanya? 5 juta rupiah. Biaya yang sangat murah bila dibandingkan dengan Darul Quran di Tangerang maupun di Cikarang. Nah, saudara-saudara, untuk memperkaya informasi saudara-saudara soal apa yang saya bicarakan ini, soal Darul Mansur Rumpin, silakan saja googling, ketik Darul Mansur Rumpin, nanti muncul sejumlah informasi di sana dan Anda boleh membaca supaya mendapatkan keyakinan yang cukup. Saudara-saudara, dengan meyakinkan Jam'an mengajak orang untuk mulai mendaftar anak-anaknya bersekolah di Darul Mansur tersebut, selain mengajak orang untuk mendaftarkan putra-putrinya untuk mondok di Darul Mansur Rumpin, Jam'an juga mengajak orang untuk membeli tanah yang berada di Rumpin itu. Seperti biasa dia mengajak orang bersedekah, kali ini untuk membeli tanah. Kemudian pada bulan Mei tahun 2021 juga, beberapa bulan setelah Jam'an mempromosikan Darul Mansur Rumpin itu, saya mendatangi lokasi tersebut. Apa yang saya lihat di situ ternyata kala itu lokasi yang dimaksud Jam'an itu masih berupa belum ada apa-apa, masih banyak rumput, banyak pepohonan dan lain sebagainya. Ada satu bangunan dari bambu yang sudah berdiri, itu pun belum sempurna. Sementara ada spanduk yang dipasang Jam'an sebagai kantor Darul Mansur Rumpin ini berada di lokasi sebelahnya, di bidang tanah sebelahnya. Di situ kebetulan juga ada sebuah bangunan dari bambu. Disitulah dipasang spanduk bahwa di sini adalah tempat pendaftaran santri Darul Mansur dan menerima sedekah dan lain sebagainya. Saya kemudian mengajak berbicara seorang bapak di situ yang menjaga lokasi tanah itu. Apa temuan saya ketika itu?
investigasi saya ketika itu bisa saudara-saudara membacanya di thoibah.com yang saya berikan linknya di deskripsi video ini. Nanti di situ juga bisa dilihat gambar-gambar yang saya sertakan di situ. Saudara-saudara, mungkin saja di antara saudara-saudara ada yang sudah mendaftar putra-putrinya dengan membayar uang sebesar 5 juta itu. Mungkin saja di antara saudara-saudara sudah ada yang mulai berinfak, bersedekah dan lain sebagainya kepada Jam'an untuk membeli lokasi tempat Darul Mansur yang akan didirikan oleh Jam'an itu. Jadi ketika itu tahun 2021 itu, tahun lalu, saya sudah datang ke sana dan melihat tempat itu masih kosong. Nah, sampai pada hari Kamis kemarin, tanggal 8 September ini, saya ada sebuah keperluan di Bogor. Saya kemudian datanglah menengok lokasi itu. Berharap saya, karena Jam'an ini disebut sebagai seorang ustadz, disebut sebagai seorang ulama, disebut sebagai seorang kiai oleh pemuja-pemujanya, berharap saya Jam'an kali ini berkata benar. Berharap saya Jam'an kali ini nggak bohong. Dia jujur. Ternyata apa yang terjadi saudara-saudara, di sana hutan belantara makin lebat. Bangunan yang didirikan oleh Jam'an sudah reot dan sudah terlihat rapuh di sana sini, seperti tidak dijamah oleh orang. Di lingkungan lokasi tempat yang disebut Jam'an sebagai tempat berdirinya Darul Mansur itu, jika saudara-saudara bertanya kepada orang di sekitar situ, pasti mereka akan menyebutkan bahwa itu adalah tanah milik Jam'an. Mereka sebutnya sebagai Ustadz Yusuf Mansur. Nah, saudara-saudara, saya kemudian bertemu dengan Pak Dadan namanya. Pak Dadan ini adalah tadinya dia RT di situ, kemudian kali ini statusnya naik pangkat menjadi RW. Apa kata Pak Dadan soal lokasi tanah itu? Nanti kita simak di video berikut ini. Dari Pak Dadan, saya akhirnya mengetahui bahwa tanah itu sesungguhnya milik Bapak Haji Agus, yang rumahnya tak jauh dari situ, hanya bertetangga desa. Saya kemudian mendatangi Pak Haji Agus. Alhamdulillah Pak Haji Agus dan keluarganya ramah dan menerima saya. Kemudian kami berbincang. Nanti apa bincang-bincang kami dengan Pak Agus, dapat saudara-saudara lihat di video ini. Ternyata dari Pak Agus inilah saya menemukan dan makin memperkuat dugaan saya selama ini bahwa Jam'an ini punya pola-pola, boleh kita katakan modus untuk membeli tanah. Nah, dia selama ini saya mendengar informasi bahwa Jam'an itu biasanya jika dia menginginkan sebuah tanah, sebuah lokasi, maka dia hanya memberikan uang tanda keseriusan saja, tanda jadi saja bahwa dia akan membeli tanah itu. Kemudian tanah itu langsung dimanfaatkan dia, juga langsung memberikan dia melakukan promo-promo, mengajak orang bersedekah dan lain sebagainya. Itu segelintir suara yang saya dengar. Itu hanya kata-kata orang saja gitu. Saya juga belum menemukan fakta atau kenyataan atau soal informasi itu. Dan kemarin ini akhirnya saya menemukan sebuah kenyataan bahwa ternyata isu-isu itu sedikit banyak ada benarnya. Seperti apa? Nanti kita saksikan pernyataan dari Pak Agus berikut ini. Jadi kesimpulannya sementara saya katakan di sini bahwa Jam'an itu dia menyatakan akan membeli sebuah tanah, sebuah lokasi. Kemudian dia memberikan sebuah pembayaran tanda dia ada serius untuk membeli tanah itu. Setelah itu dia langsung membuka promosi-promosi, dia langsung mengajak orang untuk bersedekah dan lain sebagainya. Seperti inilah yang terjadi pada tanah, pada lokasi di Rumpin ini. Saudara-saudara,
Nanti dari Pak Agus ini juga saya mendapat kenyataan baru bahwa yang Jam'an lakukan dengan pola seperti ini bukan hanya terjadi di Rumpin, ada juga terjadi pada lokasi lain yang nanti insya Allah, jika Allah izinkan, jika Allah mudahkan, saya juga akan hadirkan kenyataannya di video saya pada video-video berikutnya. Saudara-saudara, Anda boleh bersuara, Anda boleh menulis apa saja di sini. Pasti Jam'an akan membacanya. Pasti pemuja-pemuja Jam'an akan membaca, pengikut Jam'an akan membacanya. Suarakan suara Anda sekeras-kerasnya di sini. Saya tidak akan menghapus atau membendung saudara untuk bersuara di video saya ini. Terima kasih Darso Arif Bakwama di Toiba TV. Yang belum melakukan subscribe tetap diminta untuk melakukan subscribe. Jika video ini bermanfaat, silakan di-share sebanyak mungkin, dibagikan sebanyak mungkin. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darul Mansur yang setahun yang lalu saya kesini, ada spanduknya, ada balihonya. Sampai 1 tahun kemudian tidak ada apa-apa, makin tidak jelas. Bangunan itu memang sudah ada dari awal, dari sejak tahun yang lalu sudah ada. Hari ini tidak ada apa-apa. Oke, jadi kita lanjut lagi. Sip. Itu tadinya ada semacam fondasi tembok, tapi sekarang sudah ditumbuhi oleh rumput. Dan jadi RW di sini udah berapa lama Kang Dadan? Jadi RW sih paling 5 bulanan lah. Oh, belum lama. Kalau jadi RT itu udah 2 periode emang. Berapa tahun semua tuh? Itu pertama 3 tahun, yang kemarin 5 tahun. 8 tahun ya? 8 tahun jadi RT. Kang Dadan jadi RT sebelum ini dibeli Yusuf Mansur? Ya, sebelum ya? Sebelum dia beli ya? Ya, jadi sekarang yang beli Yusuf Mansur Kang ya? Dia belinya tahun berapa nih Kang, yang Kang Dadan ingat? Hampir 2 tahunan berarti. Oh, belum lama. Belum lama. Berapa luas ini dia beli sama dia? Ini 4.500 atau 4.500-an. 4.500 meter. Ya, lumayan luas. Ya, luas. Semeternya berapa nih Kang Dadan? Kalau di sini sih, kalau kemarin-kemarin 150-100 ribu per meter. Per meter. Jadi waktu itu Yusuf Mansur beli 100 ribu. 100 ribu ya. 4.000 ya, lumayan ini. Kalau yang sebelah sini berapa? Kalau yang sebelah sini udahlah di bawah 100 ribu. Ya. Nanti saya baca contohnya dulu pergi gitu kan. Iya. Kang, waktu Yusuf Mansur beli pertama, dia niatnya buat apa nih? Ini katanya buat yayasan, yayasan santri katanya. Pesantrenan rencananya. Waktu beli itu dia sendiri yang beli, datang sini sama Pak Haji Agus yang punya wilayah sini lah, maklar tanahnya. Oh, Pak Haji Agus. Abangnya kepala desa. Pak Sidik. Pak Haji Sidik. Oh, abangnya. Jadi 4.000 meter lumayan juga tuh. Jadi katanya mau buat pesantren gitu. Iya, buat pesantrenan. Itu sudah jadi pesantrennya nih? Ini katanya ada kendala. Naon kendalanya Kang? Oh ya, kurang terang saya. Yang Kang Dadan dengarnya itu apa tuh Kang Dadan? Katanya lagi ada masalah di kotanya sama Yusuf Mansurnya, sama Pak Hajinya. Oh, Pak Haji? Pak Haji Yusuf Mansur. Oh, Pak Haji Yusuf Mansurnya bukan sama Pak Agusnya, bukan? Bukan. Oh, katanya Yusuf Mansur punya masalah ya. Nah. Ini udah milik dia sendiri atau masih belum lunas katanya pembayarannya juga. Masih belum lunas? Masih belum lunas. Bayar ke yang punyanya, yaitu Haji Agus lah, yang saya tahu. Yang saya tahu yang punya ini Haji Agus. Tahu Haji Agus beli dari siapanya? Yang penting Haji Agus ya. Haji Agus. Belum lunas. Belum lunasnya banyak apa sedikit? Sedikit lagi rupanya. Oh, gitu kemarin ya, paling seperempatnya atau setengahnya gitu. Pokoknya belum lunas aja lah. Dari 2 tahun yang lalu ya. Iya. Kang Dadan kenapa dia beli tanah sampai ke sini, Kang? Tahu buat akses, tahu gimana ya. Orang kota mah biasanya ya. buat simpenan. Iya. 4.000 ya lumayan juga ya. Iya.
gitu. Jadi yang sekarang yang nungguin siapa nih Kang? Yang nungguin ini yang ngurus Haji Agus masih. Masih tetap Haji Agus ya? Kemarin juga udah ditawarin sih, udah banyak yang lihat mau dijual lagi. Sama Pak Haji Agusnya udah koordinasi sama anak buahnya Pak Yusuf Mansur, katanya ya suruh dijual lagi karena belum ada pelunasan gitu. Oh, jadi Yusuf Mansur sudah setuju supaya Pak Haji Agus dipersilakan persilakan menjual lagi lah. Yang penting uang yang udah masuk dikembaliin lagi. Oh, gitu. Kang, itu bangunan apa sebenarnya Kang? Itu rencananya buat pesantrenan, buat santri-santrinya. Yang bangun siapa tuh Kang? Itu orang sini, orang Cidokom. Bukan Yusuf Mansur yang bangun? Iya, yang bangun Yusuf Mansur. Dananya dari ya. dia, itu borongan katanya 200 juta. Oh itu? Ya. Udah ada yang nempatin belum itu? Belum, masih kosong. Jadi waktu begitu selesai dibangun terus begitu aja? Iya. Oh gitu. Kalau Kang Dadan dengan Pak Haji Agus itu dekat? Dekat sih, satu profesi. Dia kadang-kadang suka kalau ada yang beli tanah atau jual tanah, kita bebarengan lah. Oh, dengan Kang Dadan. Berarti masalah itu pasti Kang Dadan juga tahu ya? Cuma kalau ini mah cuma tahu cerita doang. Iya, dari dia maksudnya. Dari dia doang, nggak ikut andil keuangan gitu. Ya. Kalau Pak Agus di mana rumahnya? Di Bedeng. Di Bedeng yang mau perapatan yang mau masuk sini, ada kan material di situ. Dia mah lurus. Kalau kita masuk ke sini dekat material. Kalau dia agak lurus di situ. Semua orang tahu ya? Semua orang tahu udah. Pak Haji Agus namanya? Pak Haji Agus. Sekarang ada nggak dia? Ada, setiap hari juga ada. Di rumah ya? Iya. Kalau nggak di rumah paling ke dia ke sini. Oh, dilihat ini ya. Jadi Yusuf Mansur sudah mempersilakan Haji Agus untuk menjual kembali. Yang penting dikembaliin lagi uangnya Haji ya. Yusuf Mansur. Oke. Kang Dadan, atur nuhun. Sudah terima saya begitu. Pak Agus dipercaya orang untuk urus lokasi di Batu. Iya. Dari kapan tuh Pak? Dari tahun 2010. Berarti sudah 12 tahun. 12 tahunan. Pak Agus, apa indahnya Leu Batu sehingga orang mau masuk ke Leu Batu? Ya, indahnya mata, pemandangannya ke satu bagus. Iya. Keduanya ya banyak air, adem. Banyak air. Iya. Banyak air. Airnya banyak. Oke, banyak air. Pak Agus, dari Kota Bogor itu gampang apa susah ke Leu Batu? Ya gampang. Gampang ya Pak Agus ya. Sekarang lagi udah ada tol Batu sampai sini. Iya ya. Langsung Jaya. Rame ya sekarang. Rame ya. Yang beli tanah ke sini. Udah dekat lah jalan tol. Iya. Jadi Jalan provinsi. beberapa waktu itu di tol Iya. kan. Pak Agus, masih banyak gak lahan yang boleh dibeli oleh orang luar di situ? Masih luas gak? Boleh. Masih luas. Masih luas. Masih luas. Paling luas berapa hektar yang orang boleh beli di situ? Ya ada yang 10 hektar. Masih ada Pak Agus? Ada. Masih ada ya? 21 tuh udah beres suratnya. 7 hektar. Iya. 7 hektar. Ya, 21 ada. Udah Iya. rapi suratnya di sini. Itu di sungai itu Pak Agus, sekitar sungai itu Iya, dekat sungai. kan ada namanya apa kem-kem gitu, yang tempat durian itu. Oh, itu mah ya emang dekat sungai ada. Di sekitar situ Pak Agus Ada tuh tempat Mas, Pak Haji di situ. ya masih luas Pak Agus. Masih ya. luas. Artinya Pak Agus, di lokasi situ yang kita maksud ini masih 10 hektar masih ada Pak Agus ya? Masih ada. 10 hektar saja ada, ada. berarti kurang dari itu pun masih ada. Lebih. Iya, lebih ada. Noko acingnya mau dijual kan? Pak Agus, pertanyaan begitu Pak Agus, kenapa Pak Agus dipercaya orang untuk boleh apa sih istilahnya ya? Ngerawat. Ngerawat. Ya. Apa? Dikarenakan ya kalau ke satu saya emang udah paham di bidang pertanian. Masuk, emang masuk ya. kelompok tani. Iya. Bina warga. Asli situ. Iya. Emang aslinya asli sini, Iya. asli Leu Batu. Iya. Dan lagi ya saya sedikit-sedikit tani lah. Oh iya. Pak Agus punya hubungan kekeluargaan dengan pemerintah desa juga ya Pak Agus ya. Iya, betul. Kakaknya yang meninggal tuh Acing. Dan Ketua pertanian almarhum kakak saya. ya, berarti Pak Agus cukup berwibawa lah untuk
Alhamdulillah. Untuk Alhamdulillah. Percaya. Dipercaya ke satu ya kejujuran. Ya. Ya keduanya ya saya mah emang kalau suruh nyari tanah saya mah jatuhin aja. Jadiin. Yang Bagus nah. Nggak ini misalnya diambil Pak untung Haji gitu dikasih aja. nih berapa saya mah sejujurnya aja kalau misalnya 20 ya 20 kalau misalnya 50 ya 50. Pak Agus di situ untuk orang luar sudah banyak yang punya tanah di situ ya Pak Agus ya. Ada juga ada Di antara orang-orang terkenal orang Jakarta yang lah punya tuh gitu. siapa Pak Agus di antara orang terkenal? Pak Heri Cinerianto. Arianto, Iya. terus Darmawan. Pak Teddy, Pak Darmawan, Iya, orang orang terkenal. luar lah, Orang-orang terkenal Cina, ada nggak? iya. Artis artis Atau- cuman atau nggak ada aku pamung. Ulpa majang iya kayak gini. Nggak ada, udah Udah. nggak jadi. Nggak jadi itu mah, cuman temannya doang yang Iya. beli. Pak budaknya. Pak Buddha. termasuk Ustadz Yusuf Mansur itu Pak Agus Ya, cuman Ustadz Mansur itu nggak ini. Enggak ini sekarang mah udah Udah enggak. nggak jadilah. Dulu mah iya sama Dulu Ustadz mah Mansur situ kesini. mau beli, tapi cuman kan baru hanya uang keseriusan, tapi nggak diterusin. Oh gitu. Iya. Iya di sebelah camp itu ya. Sebelah itu ya, yang sebelah yang mau sekarang pameran itu. Iya iya. Hmm. Pak Agus itu punya Yusuf Mansur itu berapa hektar luasnya itu Pak? Cuman 4.900. 4.900. Iya. Itu tahun berapa Yusuf Mansur bawa beli itu Pak Agus itu? Tahun 2018. Berarti belum lama Pak ya? 3 tahun ininya. Belum. Belum, 2 Oh. tahun. 2 tahunan. Buat apa rencananya tadi itu? Rencananya buat pesantren. Tapi nggak jadi ya Pak Agus ya? Nggak jadi. Karena tidak di Karena ke satu ya pembayarannya udah gagal, keduanya ya udah nggak jelas gitu. nggak jelas ya. Mm-mm. Jadi sekarang tanah itu kembali ke Pak Agus lagi. Kembali lagi, emang dia mau nggak punya surat apa-apa, baru kuatansi bikin ini doang, tanda jadi, tanda keseriusan lah. Oh, tanah keseriusan. Cuman udah lama sekarang, udah Jadi kelewat. sudah nggak terawat, berarti sekarang menjadi milik Pak Agus lagi. Iya, kembali lagi. Kembali lagi ya. Saya kemarin ke sana, kata saya gini, Pak, maaf. Ketemu Yusuf Mansur ya? Enggak, Oh. sama ininya kan sama direkturnya Widi. Iya. Kata Pak Widi saya namanya. gini, ya Pak, kalau mau diterusin satu, kalau nggak mau diterusin, nggak apa-apa. Iya. Iya, kalau gimana lagi saya katanya, ke satu uangnya nggak ada, ke Yusuf Mansurnya juga udah nggak jelas, gitu. Uang saya itu kata Pak Widi. Pak Widi. Iya. Pak Widi. Katanya kalau mau dijual jual aja. Oh, Silahkan. disilakan kepada. Ya, Iya. cuman nanti katanya uang saya ya kembali nanti seberapa, terserah Pak Haji itu yang ini katanya. Iya. Yang itu mah yang udah kena bangunan itu risiko saya katanya. Kan ada bangunan dia. Bangunan bambu ya. Iya. Itu punya Yusuf Mansur. Iya, dia yang bangun. Iya. Dia yang ngebangun kan saya mah nyuruh. Dia yang bangun. Iya. Emang boleh itu baru bayar tanda keseriusan saja terus langsung bangun itu? Nggak boleh, kata saya jangan. Harusnya nggak boleh. Nggak boleh, pelaturan kalau jual beli nggak boleh. Tapi dia langsung dibangun dia. Langsung dibangun. Nanti saya beresin, katanya saya bayar. Tapi Marah katanya kan dia enggak. yang punya tanahnya. Habisnya belum apa-apa. Ya jual aja mereka. Pak Haji katanya gitu. Suruh Nanti jual. kembali lah. Nah, itu kan ada fondasi, fondasi tembok itu, Iya Pak. itu. Iya. Itu dibangun dia juga. Enggak kan pendasi mah itu mah Punya. menjaga itu aja, Oh. menjaga longsor, Oh, tapi menjaga tanah bangunan. Kalau bangunan kan itu nggak ditembok. berarti tanah itu menjawab itu memang tanah langsung punya Pak Agus atau yang Iya. Oh, langsung. Alhamdulillah. Langsung punya saya itu mah 4.000 ya? 4.900. 4.000. Hampir 5.000 kurang sedikit. Oke. Pak Agus kalau sekarang kalau mau Pak Agus mau lepas berapa itu, Pak? Bukannya harganya bukan mau lepas ya? Iya. Pasarannya. Tanya heula. Sekarang pokoknya ini mah harusnya ada 200.000 per meter. Kan ada. Waktu Yusuf Mansur beli berapa duit itu? 100 kurang 5.000 berarti 95. 95 ya. Dia bayar cuma sedikit. Iya dulu kan. Iya. Iya. Tanda keseriusannya Tanda berapa? keseriusannya baru 85. 85 juta. Mm-mm. Hilang aja gitu. Enggak, jadi gini Iya. maksudnya terserah Pak Haji katanya mau mulangin berapa. Oh. Kalau memangnya udah dijual mah. Gitu. Oh, berarti tunggu dijual dulu. Dijual dulu. Laku Kata baru- saya gini Pak, kalau ini nggak dijual dulu, gimana mau mulanginnya? Seharusnya ini udah angus. Iya. Kalau menurut undang-undang. Iya, iya.
emang benar nggak pakai surat perjanjian, tapi kan ini mau udah kelamaan, ada banyak saksi. Iya. Kata saya gituin. Satu, bapak kan belum punya surat. Kedua, bapak saya nggak nyuruh ngebangun. Iya. Ketiga, kenapa ini tanah belum diberesin, udah dibangun. Kata saya juga jangan dulu jangan dibangun dulu pak. Gampang ngebangun mah kalau udah beres tanahnya baru bangun. Ini bangun aja. Langsung bangun, itu urusan saya katanya, nanti juga saya selesaiin masalah tanah mah ya lagi. Akhirnya gimana? Cuma orang dia. Saya tegur malah ya terserah Pak Haji katanya. Masih Pak Haji, masih Pak Agus itu. Iya. Terserah Pak Haji Agus itu makanya mau dijual silakan, kembali lagi sama Pak Haji Agus gitu tadi ya. Di lokasi sebelah situ, nah dekat-dekat situ masih ada juga lokasi yang Pak Haji. Ada, cuman ke sini ke kiri. Iya. Kalau ke atas kan ini apa? Tanah garapan. Iya. Kalau ke atasnya. Ini ke pinggir. Pak Teddy ini. Jadi bisa ke kanan, ke Ada kiri bisa. kayunya. Pak dulu itu udah ada spanduk sekolah Yusuf Mansur di sebelahnya tuh. Iya. Itu juga termasuk. Iya itu yang sebelah itu doang. Oh itu doang ya. Iya, itu. Nggak ada lagi. Iya. Emang sekolahnya mah di sini tadinya mau bikin yang ini mah itu mah buat Di Bosco dosen. di sini. Oh. Itu khusus dosen katanya, kata dia. Ya. Yang 21 hektar itu. Sip. Kalau yang 21 hektar itu buat sekolahan. Yang di sini. Sekolahnya si Yusuf Mansur juga. Iya. Iya, Kalau itu buat dosennya. Oh, kalau di sini tanahnya dia jadi. Iya. Udah di DP-in. DP-in aja. Udah di uang DP-in, keseriusan ya. mah belum, baru 1 M lah lebih. Itu uang keseriusan aja. Iya. Tapi kan 17 orang yang punya tanahnya. Yang punya 17 orang. 17 orang. 21 hektar. Waduh. Dia udah bayar 1 miliar. Iya, 1 M. Cuma dicicil gitu. Misalnya 2 bulan kasih 50 juta. Tapi yang punya tanah itu 21 orang. 17 orang. 17 orang. 17 orang 21 tanahnya hektar. 21 hektar. Itu sekarang dia diapain tuh, Pak? Enggak diapa-apain, emang tanah kosong. Duluan mana? Duluan di Lewu Batu apa ya duluan? Bareng. Jangan-jangan nasibnya sama aja kayak gitu tuh. Ya sama. Oh, benar. Oh, Sama. iya. Tapi yang punya tanah gini, Pak Haji, ini Udah pada gimana? meninggal Udah ada orangnya. yang meninggal. Iya. Udah meninggal orangnya. Dulu kan saya udah minta uang waktu dia di rumah sakit. Kenapa nggak dilaksanain minta uang? Ya habis ditelepon sama saya nggak diangkat, di SMS nggak dibalas. Itu maksudnya telepon Yusuf Mansur itu. Iya, di grup. Di grup. Di grup. Oh, bikin grup. Bikin grup. Iya.